Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok 1 yang beranggotakan Jang Aryoni, Ninik Utari, Desta Ramadanti, Resi Febrian, dan Genta Novaris. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kesehatan mental, yaitu mereview film tentang kesehatan mental yang berjudul Posesif. Silakan disimak teman-teman. Judul film Posesif, tahun tayang 2017. Film Posesif ini menyajikan genre romance suspense, yang dimana pada film ini memperlihatkan bahwa suatu hubungan tidak selamanya berjalan dengan indah, tetapi memiliki banyak sisi lain romantisasi, yaitu sebuah hubungan yang di dalamnya terdapat kekerasan. Hingga suatu saat Yudis dan Lala pacaran yang diawali dengan hubungan yang manis, namun kemudian hubungan keduanya berubah menjadi rumit dan membahayakan. Karena Lala merasa bahwa Yudis salah dalam mengartikan apa itu cinta. Lala mulai menyadari bahwa Yudis memiliki karakter yang keras dan sangat egois. Namun, semua hal itu tertutupi oleh kebaikannya, perhatiannya, dan ketampanannya. Setiap mereka bertengkar, Yudis terlihat kasar, egois, dan overprotective terhadap Lala. Dengan banyaknya adegan yang menunjukkan kekerasan dan hubungan berpacaran, film Posesif ini sebenarnya menghadirkan pesan yang penting tentang gambaran kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dalam berpacaran. Dari film ini, bahwa kita harus belajar mengerti dan memahami sudut pandang lain. Sebab akibat sikap posesif ini terjadi. Selanjutnya ada karakter film. Yang pertama ada Putri Marino sebagai Lala Nindita. Karakter Lala sebagai anak remaja perempuan yang baik hati, penurut, dan anak yang berbakti. Di sini Lala adalah anak polos yang tidak mengerti cinta, hingga menemukan kekasih yang membawa pada ketidaknyamanan dan kesengsaraan dalam hidupnya. Yang kedua ada Adipati Dolken sebagai Yudis Ibrahim. Karakter Yudis di film ini sebenarnya laki-laki yang baik dan bertanggung jawab atas ibunya. Namun Yudis salah mengartikan apa yang namanya cinta, hingga menganggap dirinya adalah prioritas nomor 1 pasangannya. Dengan demikian membawa pada karakter posesif. Yang ketiga ada Gerita Agatha atau Ega. Karakter Ega di sini ialah memiliki sifat suportif dan juga memperlihatkan persahabatan. Karakter Ega di sini cukup tegas. Yang keempat ada Chico Kurniawan sebagai Rino. Karakter Rino dalam film ini ialah seorang sahabat yang baik, tegas, memiliki jiwa suportif, care terhadap sahabatnya, dan menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya ada Yayu Unru sebagai ayah Lala. Karakter ayah Lala di sini ialah sebagai pelatih loncat indah. Di sini ayah Lala terobsesi kepada Lala harus dapat menjadi atlet loncat indah yang bagus, seperti mendiang ibunya. Karakter ayah Lala tetap dapat memberikan kasih sayang yang utuh dan menerima anaknya dengan keadaan apapun, berbanding terbalik dengan karakter Ibu Yudis. Dan yang terakhir ada Cut Mini sebagai Ibu Yudis. Karakter Ibu Yudis di film ini merupakan single parent yang sudah ditinggal suaminya sejak Yudis kecil. Karena hal tersebut membuat dirinya sakit hati dan menimbulkan sifat posesif yang menginginkan Yudis dapat mengikuti semua kemauannya, dan tak segan melakukan kekerasan fisik kepada Yudis jika tidak mengikuti apa yang diinginkan olehnya. Selanjutnya, ada konflik yang relate dengan kesehatan mental, yaitu toxic masculinity, overprotective, bipolar, dan broken home. Lalu ada teori, overprotective merupakan kecenderungan dari pihak orang tua untuk melindungi anak secara berlebihan, dengan memberikan perlindungan terhadap gangguan dan bahaya fisik maupun psikologis, sampai sebegitu jauh sehingga anak tidak mencapai kebebasan atau selalu tergantung pada orang tua, menurut Chaplin tahun 2000. Lalu, menurut Kamus Psikologi APA, American Psychological Association, posesif adalah kecenderungan seseorang untuk mengontrol dan mendominasi orang lain. Dalam hubungan pacaran, seseorang akan merasa pasangannya adalah miliknya secara penuh, sehingga ia bebas mengontrol pasangannya. Lalu ada kutipan yang mana menjadi posesif itu bermasalah karena itu pertanda bahwa pasangan itu merasa tidak aman, cenderung mengendalikan pasangannya, dan tidak percaya kepada pasangan. Kata Dr. Carla Mary Manley, seorang psikolog klinis dan penulis buku Dead Smart tahun 2021. Dari film yang dibintangi oleh Putri Marino dan Adipati Dolken ini,
dapat disimpulkan bahwa posesif merupakan sifat yang membuat seseorang merasa menjadi pemilik. Dengan kata lain, orang dengan sifat ini merasa bahwa pasangannya adalah miliknya, sehingga ia akan melakukan apapun agar tidak kehilangan pasangannya. Ia akan mengontrol apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pasangannya dan merasa cemburu saat pasangannya tidak menurut. Di dalam film ini, hal tersebut terjadi dalam hubungan antara Yudis dan Lala, yang dimana Yudis sangat posesif terhadap Lala, mulai dari ingin tahu Lala di mana, ia sedang bermain dengan siapa, dan harus selalu menurut dengan apa yang Yudis katakan. Sehingga hal ini membuat Lala menjadi merasa terkekang dan sempat berpikiran untuk menyudahi hubungannya tersebut. Yudis yang posesif dengan Lala bukan tanpa sebab. Hal ini ia lakukan agar ia tidak kehilangan sosok Lala di dalam hidupnya. Ia tidak mau kehilangan begitu saja, sama halnya dengan kehilangan sosok seorang ayah yang pergi meninggalkan dia dan ibunya sejak kecil. Hal ini pula yang akhirnya membuat ibu Yudis menjadi overprotective terhadap Yudis. Karena ia ingin melindungi sang anak, namun dilakukan secara berlebihan dengan memberikan perlindungan terhadap gangguan dan bahaya fisik maupun psikologis. Sampai sebegitu jauh sehingga Yudis tidak mencapai kebebasan atau selalu tergantung pada orang tuanya. Dan sampai akhirnya setelah menyadari semuanya, bermula dari Yudis yang meninggalkan Lala di sebuah pom bensin. Lala akhirnya sadar bahwa Yudis tidak bisa benar-benar lepas dari bayangan ibunya. Maka dari itu, dengan melepaskan diri dari zona nyamannya selama ini dan lepas dari bayangan Yudis, Lala melangkah untuk maju dan meninggalkan semuanya itu menuju kehidupan yang lebih baik. Pada slide 8 ada upaya pencegahan posesif. Yang pertama, kenali alasan atau penyebab posesif tersebut. Yang kedua, meyakinkan pasangan bahwa kamu bisa menerima diri apa adanya. Yang ketiga, jujur dan terbuka. Jujurlah terhadap semua hal yang kamu alami dan rasakan. Yang keempat, membuat komitmen mengenai hubungan. Yang kelima, segera menyelesaikan konflik yang ada sehingga tidak membedamkan dan memperpanjang masalah. Selanjutnya ada pencegahan overprotective. Yang pertama ada coba untuk memahami posesif tersebut dari sisi orang tua. Yang kedua, diskusikan bersama orang tua apa yang Anda rasakan. Yang ketiga, ungkapkan keinginan dan kebutuhan Anda. Yang keempat, bersabar. Dan yang kelima, buktikan bahwa Anda bisa mandiri dan bertanggung jawab.